Salam pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, kembali bersama dengan saya dalam poin penting pelajaran sekolah Sabat. Khususnya pelajaran kita yang ketiga dengan judul akar-akar kegelisahan. Khususnya pada tanggal 10 sampai 16 Juli 2021. Sebelum kita mendengarkan poin penting pelajaran sekolah Sabat, mari pemirsa dimanapun Anda berada, kita mengundang untuk bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang di sorga, kami rindu supaya ketika penonton umat-umat Tuhan akan melihat siaran ini, kami merindukan kuasa kasih sorga Roh Kudus Tuhan akan menaungi kami. Khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan pekabaran ini, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini adalah pelajaran yang mengingatkan kembali bagaimana kegelisahan hidup ketika kita berada di dunia. Bagaimana kekhawatiran hidup yang kita akan alami setiap hari di dalam hidup kita, karena kita masih ada di dalam dunia ini. Saudaraku, akar-akar kegelisahan. Di dalam pelajaran sekolah Sabat kita ini dinyatakan ada satu pohon aspen. Pohon yang besar, pohon yang terkenal, dan di mana pohon ini adalah memiliki akar-akar yang kuat. Pohon aspen ini bisa hidup ratusan tahun, dan melalui pelajaran sekolah Sabat 150 tahun dia memiliki kehidupan. Apa poinnya ketika kita melihat dari satu pohon? Pohon yang hebat, pohon yang besar, oleh karena ada akar-akar yang kuat. Kegelisahan yang hebat yang kita miliki saat ini karena ada dasar. Dan dasar-dasar itulah, akar-akar itulah yang akan kita harus apa? Hilangkan, tinggalkan, patahkan. Dan poin penting sepanjang Sabat petang kita belajar sekolah Sabat, yaitu adalah melalui Kristus akar segala kegelisahan akan dapat dipatahkan. Apapun masalahmu saudara, saat ini saya memanggil kita. Kegelisahan hidup yang kita alami itu akan dipatahkan melalui Yesus Kristus. Hidup dan tinggallah di dalam Yesus. Hari Minggu Yesus membawa pemisahan. Pemisahan apa itu? Bukankah Yesus harus menyatukan? Ketika kita melihat pelajaran sekolah Sabat ini, mari kita melihat secara menyeluruh bagaimana pelajaran di hari Minggu ini, di mana kita melihat bahwa Yesus datang membawa sebuah kualitas yang baik, kehidupan yang lebih baik, sukacita di dalam Tuhan. Saya mau katakan di dalam pelajaran di hari Minggu, poin penting yang perlu kita ingat di dalam hidup ini adalah berpisah untuk damai atau damai untuk berpisah. Kita perlu tahu, harus ada pemisahan yang benar dan yang salah. Disitulah kita tahu yang mana yang benar yang harus kita turuti. Di dalam Kristus, jangan kita ada kedamaian tetapi segala hal ketidakbenaran kita damai-damaikan. Padahal itu tidak benar. Mari kita melihat di dalam pelajaran sekolah Sabat ini bahwa Yesus menyatakan sebuah pemisahan, bukan membuat sebuah hal yang kita tidak sukai di dalam hidup ini. Tetapi Yesus mau supaya kita terpisah, kudus, bahkan juga kita mengenal Dia lebih dalam. Pelajaran di hari Senin, ya, keegoisan. Inilah salah satu akar-akar kegelisahan itu. Egois, berbicara tentang diri, harus diri yang kita penuhi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, poin yang saya dapatkan di hari Senin, daripada mencintai diri sendiri yang terbatas dan tidak puas, lebih baik mengasihi Allah. Mari kita mencintai Tuhan. Karena diri ini kalau kita penuhi gak akan pernah puas. Selalu ada yang kurang. Selalu ada yang tidak tepat yang kita harus rasakan. Ambisi hari Selasa. Bagaimana ambisi? Poin yang saya dapatkan. Ambisi mendorong kita membawa dampak negatif. Namun bertobat dalam Kristus adalah jawaban yang paling tepat. Sebab kita tidak bergantung dengan diri sendiri. Saudaraku, hati-hati ketika kita punya ambisi. Kadang-kadang ambisi itu
membuat cara-cara negatif, hal-hal yang buruk, bahkan segala cara kita akan lakukan. Itu sebabnya hati-hati ketika engkau berambisi. Karena ambisi cenderung membawa kita ke arah yang negatif. Hari Rabu, kemunafikan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bila mana kita melihat kemunafikan ini, kita akan teringat bagaimana orang Farisi, orang Yahudi di zaman Yesus. Bila mana kita sudah membaca dalam Matius 23 ayat 1 sampai 13. Saudaraku, inilah ciri-ciri orang-orang Farisi yang saya bisa sederhanakan. Orang Farisi ini adalah orang yang ahli mengajar. Orang Farisi ini adalah orang juga yang ingin kebaikannya dilihat orang lain. Suka dihormati. Bahkan juga yang perlu kita lihat, orang Farisi ini menyampaikan pengajaran kepada orang lain, tetapi dia sendiri belum mengalami pengajaran. Dan yang paling parah daripada orang Yahudi ini adalah mereka menutup pintu sorga untuk umat sekalian. Kenapa? Karena tindakan yang berbeda, tidak sesuai dengan Kristus. Yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan, kemunafikan ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkannya. Poinnya adalah, ketika kita merasa sudah hebat, hati-hati, kemunafikan cenderung muncul. Kita merasa diri kita yang harus dipenuhi. Kita merasa harus saya yang dihormati. Saya harus dihargai. Itulah ketika kita sudah merasa kita ini sudah besar, sudah hebat. Hati-hati. Hari Kamis mencabut kegelisahan. Poin penting bila mana kita melihat di hari Kamis adalah, putuskan sekarang untuk tinggal dalam Kristus dan seterusnya. Mengapa, saudaraku? Karena kegelisahan ini tidak akan pernah habis. Kita tidak akan puas dengan diri kita ini. Kita butuh Yesus yang akan memutuskan akar-akar kegelisahan ini melalui Dia. Jadi pada saat ini, bila mana Anda menonton siaran ini, saya rindu, saudaraku, Yesus yang menjadi jawaban hidupmu, bukan ada yang lain. Dan hari Jumat sebagai pendalaman, poinnya adalah, semakin lama bersama Kristus, biarlah imanmu, keyakinanmu, dan kasihmu sempurna. Jangan sia-siakan panggilan Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin.